Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil rancangan praktikum mengenai getaran harmonis sederhana yang beranggotakan Nurlali Rohmah, Duta Yanuar Pamungkas, Ananda Oktaviani Subekti, Vina Umi Fadlila Armayasari. Tujuan kami membuat percobaan ini yang pertama yaitu mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi. Yang kedua, mampu menentukan besarnya periode. Yang ketiga, mampu menentukan besarnya frekuensi. Hipotesis atau dugaan sementara dari praktikum ini yaitu frekuensi dan periode bandul hanya dipengaruhi oleh panjangnya tali dan percepatan gravitasi dan tidak dipengaruhi oleh massa. Semakin panjang tali bandul, maka periode akan semakin besar, sedangkan frekuensi akan semakin kecil, dan sebaliknya. Semakin pendek tali bandul, maka periode akan semakin kecil, sedangkan frekuensi akan semakin besar. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nanda. Getaran atau gerak harmonis sederhana merupakan gerak bolak-balik dari suatu benda secara teratur. Mulai titik kesetimbangannya, banyak getaran setiap detiknya selalu sama atau bisa disebut konstan. Berdasarkan karakteristiknya, getaran atau gerak harmonis sederhana mempunyai simpangan, kecepatan, percepatan, dan juga energi. Simpangan. Pada getaran atau gerak harmonis sederhana, simpangan dianggap sebagai proyeksi dari sebuah partikel yang bergerak melingkar beraturan pada diameter lingkaran. Persamaan simpangan yaitu Y sama dengan A sin omega T dengan omega sama dengan 2pi per T sama dengan 2pi F. Maka simpangan dapat disimpulkan menjadi A sin dalam kurung 2pi F T. Yang kedua, kecepatan. Pada getaran atau gerak harmonis sederhana, kecepatan didapat dari turunan pertama persamaan simpangan, yaitu V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat, dengan kecepatan maksimum Vm sama dengan A omega. Selanjutnya, percepatan. Dalam getaran atau gerak harmonis sederhana, percepatan diperoleh dari turunan pertama persamaan kecepatan, atau bisa juga turunan kedua dari persamaan simpangan. Persamaan percepatan dapat dirumuskan dengan A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat Y per dt kuadrat, sama dengan d kuadrat dalam kurung A sin omega T per dt kuadrat, sama dengan min A omega kuadrat sin omega T. Karena simpangan sama dengan A sin omega T, maka A sama dengan min omega kuadrat Y. Selanjutnya energi. Energi dalam getaran atau gerak harmonis sederhana, persamaan energi dalam memuat energi listrik, energi potensial, dan energi mekanik. Energi kinetik dirumuskan sebagai EK sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Energi potensial sama dengan setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Dan energi mekanik merupakan hasil dari penjumlahan energi kinetik dan energi potensial, yaitu setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T ditambah setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Berarti energi mekanik sama dengan setengah KA kuadrat. Rumus gerak harmonis sederhana. Periode dan frekuensi pada pegas. Frekuensi dapat ditentukan dalam rumus setengah pi akar K per M, atau periode bisa juga dirumuskan sebagai 2pi akar K per M. Periode dan frekuensi pada bandul sederhana dirumuskan dengan frekuensi sama dengan 1 per 2pi akar G per L, atau periode sama dengan 2pi akar L per G. Syarat sebuah fenomena disebut sebagai getaran atau GHS. Yang pertama, osilasinya adalah periodik. Kedua, terdapat gaya pemulih pada isolasi tersebut dan arah kecepatannya maupun gaya yang bekerja mengarah menuju titik kesetimbangan, serta terdapat inersia atau kelembaman yang mengakibatkan overshoot atau melewati posisi keseimbangan.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Ya, terima kasih. Variabel. Jadi variabel yang terdapat pada gerak harmonik sederhana yaitu variabel terikat, variabel kontrol, dan variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu waktu yang diperlukan batu untuk berayun sebanyak 10 getaran. Variabel kontrol yaitu kursi, kayu, batu, dan sudut simpangan. Sedangkan variabel bebasnya panjang tali temali. Untuk alat dan bahan yang diperlukan gerak harmonik sederhana, yang pertama, kursi 2 buah, kayu, tali temali, batu, stopwatch, dan busur. Berikut cara kerja akan dijelaskan oleh teman saya, Dita. Baik, terima kasih Mbak Vina. Sebenarnya mohon maaf pada teman-teman kalau saya sedang off cam karena saya sedang susah sinyal. Jadi cara kerjanya ini yang pertama itu untuk siapkan alat dan bahan yang diperlukan yang telah disebutkan oleh Mbak Vina tadi. Kemudian letakkan 2 kursi secara berhadapan dan berilah jarak 60 cm di antara kursi tersebut. Untuk kemudian letakkan kayu di atas kedua kursi yang sudah disiapkan, jadi berada di tengah-tengahnya ya. Diusahakan untuk meletakkan kursi ini di tempat yang datar, jadi jangan miring seperti itu. Kemudian ikatkan tali temali pada batunya ini diusahakan yang bisa sejajar tapi jangan terlalu miring, jadi jangan terlalu berat sebelah seperti itu. Ikatkan tali temali pada kayu yang diletakkan di atas kursi. Pastikan panjang ikatan tali temali antara kayu dan batu sebesar 30 cm. Jadi jaraknya batu dengan kayunya ini 30 cm. Kemudian ayunkan batu yang sudah terikat oleh tali temali dengan besar sudut simpangan 10 derajat sebanyak 10 getaran ya. Kemudian catat waktu yang diperlukan batu untuk berayun sebanyak 10 getaran. Dan ulangi langkah dari D sampai G. Mungkin teman-teman bisa dilihat ini diurutkan saja dari A, B, C dari atas ini sampai ke ikatkan tali temali pada batu ini, dituliskan D sampai G ya, dengan panjang ikatan tali temali antara batu dan kayu yang besarnya 40 cm dan 50 cm. Jadi dibedakan di antara ini tali temali dengan kayu dan batunya. Yang awal kan 30 cm, kalau kemudian yang di percobaan yang kedua dan ketiganya itu 40 cm dan 50 cm. Gitu. Selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah pepatah yang saya ambil dari Albert Einstein. Ya, orang yang tak pernah membuat kesalahan maka tak akan pernah mencoba. Gitu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.